Baik, terima kasih Kak Masri. Oke, teman-teman, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, saya Zara Zainuddin, selaku moderator pada acara kita pada malam hari ini, yaitu I'm Skillful Talk 2025. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung. Eh, dan terima kasih juga kepada Kak Sarah tentunya telah meluangkan waktunya untuk ikut bersama kita pada malam hari ini. Dan seminar ini teman-teman adalah kesempatan emas loh untuk bisa mendapatkan informasi lengkap dan inspirasi seputar peluang beasiswa. Dan kita juga bisa langsung sharing pengalaman langsung dari para narasumber yang ahli di bidangnya. Nah, teman-teman, selama beberapa saat ke depan, kita akan bersama-sama menggali informasi yang sangat bermanfaat untuk memperluas wawasan dan mempersiapkan diri dalam meraih beasiswa impian. Jadi, teman-teman semuanya, jangan ragu untuk aktif bertanya dan berdiskusi karena di akhir session kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi, siapkan pulpen kalian untuk mencatat poin-poin atau eh, poin-poin penting yang nantinya akan kalian tanyakan ke pematerinya. Sebelumnya saya mau menyapa dulu nih teman-teman yang lain. Boleh dong diaktifin kameranya mau lihat teman-temannya cantik dan ganteng ini. Apa kabar nih dari mana semua nih? Pada dari mana? Komen dong di room chat dari Makassar apa dari luar Makassar? Komen dong. Pada dari mana semua nih? Makassar. Halo Kak Akil. Wis dari Bantaeng. Wih Bantaeng sampai. Mamuju jauhnya, wow. Ada dari luar Makassar nggak? Luar Sulawesi? Atau di Makassar semua nih? Pada di Makassar semua ya? Nggak ada yang dari luar Makassar apa di luar Sulawesi? Ah, di Makassar semua. Oke deh. Kalau gitu. WNR Kang. Jauhnya. Oke. Nah, ini semuanya teman-teman ini pada alumni semua atau ada yang mahasiswa? Atau gimana nih? Mahasiswa akhir seperti saya atau udah alumni? Kita sharing dong pada mahasiswa apa alumni. Komen-komen. Mahasiswa awal, wah, mahasiswa awal sudah mempersiapkan dirinya join seminar. Wow, semangat. Yang lain, maba, alumni. Oh, baik-baik. Nah, kalian nih dengar kabar kalau ada seminar dari M-Skillful dari mana? Dari sosial media? Apa dari teman-teman kalian yang eh, kirim informasinya atau kalian cari tahu sendiri? Keren sih kalau kalian cari tahu sendiri, berarti semangatnya tuh benar-benar keren, aktif cari beasiswa ya sejak awal. Instagram, ya dari teman mulut ke mulut. Oke, oke. Oke deh teman-teman, terima kasih ya untuk jawaban-jawabannya semua. Semoga semangat-semangatnya tuh sampai akhir terus berkobar ya teman-teman. Baik, karena Kak Sarah sudah bersama kita hari ini, sepertinya Kak Sarah juga sudah tidak sabar memaparkan materinya karena mungkin kita semua juga sudah siap ya mendengar apa sih yang bakalan Kak Sarah kasih ke kita. Saya juga ini selaku moderator sangat amat menantikan ya, apalagi Kak itu salah satu
pemateri yang punya pengalaman banyak terkait beasiswa. Tapi sebelumnya pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi ada baiknya saya memperkenalkan dulu siapa sih sebenarnya Kak Sarah ini. Baik, jadi Kak Sarah ini adalah mahasiswa doktoral dan asisten riset di Departemen Teori dan Praktik Pendidikan Universitas Georgia, guys. Teman-teman, wow. Dan beliau juga, Kak Sarah ini meraih gelar Magister Pendidikan Dasar dari institusi yang sama sebagai penerima beasiswa Fulbright yang tadi Kak Mas Riani sebutkan. Nah, selama program magisternya, Kak Sarah ini menerima beasiswa pendidikan guru internasional dari Alpha Delta Kappa, sebuah organisasi kehormatan internasional untuk pendidikan perempuan. Dan Kak Sarah juga menerima beberapa beasiswa internasional loh teman-teman, termasuk beasiswa Community College Initiative Program 2016 dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat untuk mempelajari pendidikan anak usia dini di Bunker Hill Community College di Boston. Wow, betul-betul ya. Kak Sarah ini punya pengalaman yang luar biasa. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber kita Kak Sarah Tamimi. Langsung saja kita mulai dengan pemateri Kak Sarah, dipersilakan. Halo, makasih Zahra perkenalannya. Halo teman-teman, selamat malam. Senang sekali bisa berbagi hari ini. Oke, saya mau share screen dulu sebentar. Eh, bisa, kalian bisa lihat screen saya? Bisa ya? Belum kelihatan ya? Kelihatan Sudah belum? ada? Sudah. Udah ada ya? Oke, jadi seperti yang udah diperkenalkan sama Zahra tadi, saya Sarah. Saat ini saya mahasiswa eh, program doktoral di University of Georgia di Amerika Serikat, dan saya juga penerima beasiswa Fulbright Master Program di tahun 2023. Jadi sebenarnya saya baru lulus awal tahun ini di bulan Mei kemarin. Uh, Hari ini kita bakal ngobrol tentang apa sih beasiswa Fulbright itu dan persiapan apa saja sih yang harus disiapkan. Tapi sebelumnya saya mau cerita dulu nih tentang latar belakang saya sebagai sebagai mahasiswa dan sebelum sebelum saya menerima beasiswa saya itu siapa sih? Nah, jadi dulu saya itu adalah seorang guru TK dan juga program koordinator di sekolah non-profit yang nama sekolahnya itu Sekolah Pesisir, letaknya di Kecamatan Mariso di Makassar. Sekolah ini memfasilitasi pendidikan untuk anak-anak beserta keluarga yang ada di Mariso, serta komunitas yang ada di Mariso. Komunitas ini adalah komunitas yang mengalami dampak reklamasi dan juga pembangunan kota. Jadi saya bekerja di sana sebagai guru dan program koordinator. Berapa lama ya? Udah lama, kayak sebelum selesai kuliah S1 udah aktif jadi relawan di sekolah tersebut kayak gitu. Uh, Nah, di sekolah tersebut ini juga, jadi saya dulu S1 itu pendidikan bahasa Inggris. Saya teman kelasnya Fandi. Nah, tapi selesai S1, saya dipercayakan untuk ngajar di program TK yang ada di sekolah pesisir, dan kemudian disitulah saya menemukan cinta saya terhadap pendidikan anak usia dini. Menurutku kecintaanku juga terhadap pendidikan anak usia dini jadi motivasi terbesar untuk kemudian ingin melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi dan juga ingin studi ke luar negeri karena ingin dapat perspektif pendidikan yang baru, sekaligus juga ingin sekali punya immersive learning, punya pengalaman imersif
bahasa Inggris, jadi pingin, karena saya lulusan pendidikan bahasa Inggris, tapi sayangnya setelah lulus saya bisa bahasa Inggris, semua skill bahasa Inggris bisa, tapi satu yang menurutku waktu itu kurang adalah punya kepercayaan untuk berbicara bahasa Inggris. Jadi aku pikir kalau aku punya pengalaman belajar di luar negeri pasti bakal bisa lebih percaya diri nih untuk ngomong bahasa Inggris. Karena proses persiapannya dan juga immersive experience-nya di luar negeri kan. Jadi itu motivasi saya untuk memutuskan untuk belajar ke luar negeri. Nah, jadi sebenarnya perjalanan beasiswa saya itu dimulai tahun 2016. Di tahun 2016, saya mendapatkan beasiswa Community College Initiative Program. Ini adalah beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan profesionalisme penerimanya di bidang pekerjaan mereka. Jadi beasiswa ini mereka sudah menentukan jurusan-jurusan tertentu yang ya jurusan-jurusannya sudah ditentukan, beda dengan beasiswa lainnya, dan beasiswa ini adalah beasiswa non degree di mana penerimanya itu belajar di community college di Amerika. Jadi bukan di universitas tapi di community college. Kalau di Indonesia mungkin setara seperti sekolah tinggi kayak gitu. Nah, jadi di uh, sorry. Nah, jadi di program ini saya belajar di Bunker Hill Community College di Boston. Saya belajar tentang pendidikan anak usia dini. Jadi ada beberapa jurusan, tapi salah satunya adalah early childhood education. Saya ketemu banyak teman-teman dari berbagai negara yang juga ikut di program yang sama. Kemudian selain belajar di community college selama 2 semester atau kurang lebih setahun, program ini juga sangat mementingkan yang namanya volunteering atau community service dan juga internship. Jadi selain belajar, kita juga harus melakukan community service dan juga internship. Karena saya early childhood, jadi internshipku di preschool membantu program early literasi di preschool tersebut. Dan menurutku doing volunteering dan atau community service itu sangat seru karena it took you community service atau volunteering tuh it took you to places that you never been, like kamu bakal pergi ke tempat-tempat yang gak banyak orang bisa datengin kayak gitu, kayak yeah, it has so much fun. Terus itu beasiswanya, tapi mungkin kita bisa cek sama-sama lagi. Tapi beasiswa ini kalau nggak salah sejak tahun lalu ya, kayaknya sudah sudah dihentikan semenjak ada ya sejak tahun lalu mungkin. Tapi mungkin nanti bisa buka lagi. Saya belum tahu lagi. Semoga bisa terus continue karena menurutku ini programnya seru dan keren banget sih. Kemudian di tahun 2023 saya mendapatkan beasiswa master melalui beasiswa Fulbright. Beasiswa Fulbright ini juga beasiswa untuk belajar pendidikan jenjang magister dan doktoral di Amerika Serikat yang didanai sama pemerintah Amerika Serikat juga kayak gitu. Nah, ini ya saya dapat di tahun 2023 dan saya belajar di University of Georgia. Ya, ini teman-teman kelas saya, kalian bisa ya coba tebaklah yang mana dosennya ya. I don't think you can tell. So di University of Georgia saya belajar jurusan elementary education dengan fokus early childhood atau pendidikan anak usia dini. Gitu. Ada banyak hal yang menarik dan saya sangat bangga jadi bagian daripada University of Georgia karena University of Georgia salah satu universitas dengan tim football terbaik di Amerika Serikat. So it's always so much fun to watch football game. And today we're gonna have a big game melawan Texas. So go dog. Jadi
kalau kalian punya kesempatan nanti untuk ke Amerika, uh, coba nonton football college football. Ini football tingkat universitas ya, tapi kayak setara profesional, jadi sangat profesional, seru. Selain itu, selama program master di Amerika Serikat atau di University of Georgia, saya juga aktif bergabung di Graduate Student Organization, kemudian juga punya banyak kesempatan untuk presenting my research, my work in conference. Di gambar ini saya present my learning tools, apa media ajar yang saya bikin. Kemudian kalau kamu beruntung, kamu juga bisa belajar di kelas profesor yang terkenal banget di seluruh dunia, atau mungkin kamu bisa ketemu sama profesor-profesor uh, yang kamu baca artikelnya di kelas, di conference. So it's always so much fun to attend conference. Uh, yeah. Kemudian selain beasiswa Fulbright, jadi melalui beasiswa Fulbright, saya juga dapat beasiswa Alpha Delta Kappa International Teacher Education. Jadi Alpha Delta Kappa itu adalah international sorority untuk female educators, untuk pendidik perempuan. Jadi sorority itu kayaknya itu American things ya. I'm not sure if sorority itu ada di Europe, tapi I think it's American things. I think sorority itu organisasi sosial perempuan, atau ya biasanya sorority itu ada di level mahasiswa S1 kayak gitu. Jadi itu menurutku unik sih. Jadi biasanya mereka tinggal di satu rumah yang gede banget dan tinggal sama semua anggota sorority mereka. Sering ada di film-film, kalau kalian nonton filmnya Legally Blonde, dia itu anak sorority. Jadi sorority itu organisasi sosial sih sebenarnya, yang aktivitasnya adalah ya tentu melakukan kegiatan sosial, mereka networking, dan party. Tentunya kalau laki-laki namanya fraternities. Jadi nama organisasinya itu selalu dinamai menggunakan Greek alphabet, kayak misalnya Alpha Delta Kappa atau Psi, something like that. Nah, melalui Fulbright saya dapat beasiswa ini. Jadi Fulbright menjembatani saya untuk kemudian dapat beasiswa ini, dan wow, senang sekali karena semua guru, semua anggota di sorority ini adalah guru. Jadi sorority yang memberikan saya beasiswa ini berbeda dari sorority yang ada di kampus-kampus yang level undergraduate, tapi ini professional sorority for educators. Jadi mereka anggotanya adalah guru-guru ataupun kebanyakan sih retired teacher, guru-guru yang udah pensiun. Tapi justru lebih menyenangkan karena bisa lebih banyak belajar dari mereka yang punya banyak pengalaman kayak gitu. Nah terus ya punya kesempatan untuk ikut meeting mereka, untuk ikut conference dan convention mereka, dan dapat kesempatan untuk jadi honorary member dari Alpha Delta Kappa. Seperti itu. Nah, tapi sebenarnya di balik semua perjalanan beasiswa ini ada banyak hal yang kulalui juga. Nah, salah satunya itu adalah kegagalan. Saya mendapatkan beberapa beasiswa, tapi kegagalan itu sudah jadi bagian daripada proses saya mendapatkan beasiswa. Jadi kegagalan itu sangat, saya tidak luput dari kegagalan ya, meskipun dapat beberapa beasiswa seperti itu. Jadi ketika mendaftar beasiswa, saya tahu konsekuensinya ada dua, yaitu diterima ataupun tidak diterima, dan it's just a part of the process. Just embrace and
keep moving forward. Nah, selain gagal berkali-kali, uh, ada juga persiapan yang sangat panjang. Banyak sekali hal yang perlu disiapkan, prosesnya juga panjang, dan apa aja sih yang perlu disiapkan. Nah, menurutku ini mungkin teman-teman uh, penasaran ya. Jadi yang perlu disiapkan itu yang pertama adalah persiapan bahasa Inggris. Entah kalau misalnya tergantung beasiswanya itu dia requirement-nya apa, entah TOEFL atau IELTS. Tapi kalau untuk Fulbright dia itu menerima uh, sertifikat bahasa TOEFL, iya TOEFL atau TOEFL IBT. Uh, atau juga IELTS. Tapi biasanya ya kalau di Fulbright itu kalau kamu ngumpulin IELTS misalnya, contohnya kemarin aku ngumpulin berkasku adalah IELTS dalam prosesku untuk akhirnya diterima beasiswa ini, nanti aku juga uh, diharuskan untuk tes TOEFL IBT kayak gitu. Jadi menurutku belajar IELTS juga lebih menguntungkan. Jadi sangat menguntungkan karena kurang lebih sudah terbiasa dengan format listening, speaking, reading, and writing kayak gitu. Sedangkan kalau TOEFL yang PBT itu kan nggak ada speakingnya, jadi ketika harus tes TOEFL IBT yang internet based test, uh, aku melihat ada beberapa orang yang kesulitan ya karena tidak terbiasa dengan format tes yang seperti itu. Nah, persiapan bahasa menurutku salah satu persiapan yang cukup panjang uh, dan sangat penting karena apalagi kalau kalian mau keluar negeri ini dipakai banget. It's not about you get certain score, tapi tentang bagaimana kamu menguasai bahasa tersebut, karena nanti ketika kuliah kamu harus bisa merespon pertanyaan, memahami dan merespon pertanyaan dengan cepat. Sama halnya ketika kamu waktu tes IELTS, kamu juga kan harus memahami pertanyaan dan juga menjawab pertanyaan dengan cepat. Nah, di kelas juga kayak gitu, kurang lebih gitu. Kemudian reading comprehension. Kalau misalnya di kelas itu kita punya banyak banget readings. Jadi satu minggu aku harus nyelesain satu buku. Kalau reading comprehensionku rendah atau kemampuan membaca aku kurang, ya aku pasti akan ketinggalan lah. Karena setiap minggu pasti ada baca. Bisa 3 chapter atau bahkan satu buku yang harus diselesaikan dalam satu minggu. Jadi persiapan bahasa itu penting karena nanti akan menunjang kamu dalam belajar nanti di luar negeri kayak gitu. Nah, ini I'm skillful karena aku juga dulu belajar di I'm skillful dan menurutku salah satu hal yang I'm skillful bisa berikan yang tempat les lain yang tidak bisa berikan adalah kepercayaan diriku untuk berani ngambil tes karena wow, itu membutuhkan keberanian dan kepercayaan diri. Dan I'm skillful keren banget sih. Fandi. Oke. Terus selain persiapan bahasa, ada juga persiapan lain, yaitu punya misi dan visi yang kuat atau tujuan yang jelas kenapa mau kuliah dan uh, kuliah S2 atau S3, kenapa mau ke negara tersebut gitu, kenapa harus melalui beasiswa ini, itu harus punya tujuan dan alasan yang kuat karena itu nanti akan mempermudah kita untuk menulis personal statement atau study objective gitu. Nah, kalau untuk Fulbright itu mereka mensyaratkan kita menulis personal statement and study objective itu biasanya hanya satu lembar aja, jadi satu halaman. Dibayangkan kalian punya banyak tujuan harus dikompres dalam satu esai, satu halaman esai. Um, itu juga nggak jadi dalam satu malam. Itu ada proses panjang yang kita nulis, terus nanti nulis dibaca lagi, diedit lagi, kayak gitu. Jadi harus punya visi misi yang kuat supaya nanti dalam menulis personal statement dan study objektif itu bisa lebih jelas,
straightforward, ya, jadi lebih kuat esainya. Kemudian punya pengalaman bekerja dan community service, mungkin ini unpopular opinion, tapi menurutku punya pengalaman kerja untuk misalnya sebelum S2 juga penting, sehingga kamu punya pengetahuan tentang bidang lapangan, pengetahuan lapangan tentang bidang kamu itu seperti apa, masalah-masalah apa aja sih yang ada di lapangan yang sesuai dengan jurusan kamu ya. Ada masalah apa aja sih yang uh, perlu ditingkatkan dan harus kita pelajari sehingga kita bisa memperbaiki apa nih yang jadi masalah di lapangan kayak gitu. Dan kalau punya pengalaman kerja dan tahu masalah dan ya gitu, ketika kamu di kelas, kamu juga bisa jadi lebih punya kontribusi yang banyak gitu. Dan kontribusimu di kelas itu sangat bermanfaat untuk teman-teman lain di teman-teman kelasmu. Dan aku bisa lihat, ya beda banget lah maksudnya. Ya, tapi ini nggak wajib ya. Tapi kalau kamu punya itu jauh lebih bagus. Kemudian community service itu juga penting karena saya tahu beberapa beasiswa itu melihat hal tersebut dan menurutku community service itu jadi salah satu kekuatanku dalam mendaftar beasiswa karena saya punya komitmen yang panjang untuk bekerja di bidang sosial. Uh, tapi kalian nggak perlu seperti saya, kalian uh, bisa jadi volunteer di beberapa organisasi. Tapi satu hal yang saya ingin tekankan dan ingin saya jadi pesan adalah ketika melakukan community service atau volunteer, uh, minta tolong banget untuk niatnya diluruskan. Jadi bukan sekedar hanya jadi relawan for the sake of CV atau untuk supaya punya CV yang kuat atau supaya bisa dapat beasiswa, tapi ya just lakukan itu karena itu adalah responsibility kamu sebagai warga negara, sehingga ketika kamu melakukan volunteering kamu melakukannya dengan bertanggung jawab, dengan baik, memikirkan banyak hal karena kadang niat baik itu nggak selalu cukup. Jangan sampai kamu datang ke komunitas dan kamu merusak tatanan yang sudah ada kayak gitu. Jadi tolong diluruskan niatnya ya, seperti itu. Kemudian salah satu hal yang penting lagi yaitu mencari support system. Ini penting banget, terutama bagi teman-teman yang contohnya kayak saya, gap dari lulus S1 ke S2 itu jauh banget. Di tengah-tengah jalan tuh pasti ada rasa ngapain sih lulus, ngapain harus kuliah lagi, udah nyaman banget pekerjaanku. Tapi aku punya support system yang bagus pada saat itu dan selalu bisa uh, memotivasi untuk terus mencoba dan untuk terus berproses. Nah, menurutku M Skillful juga dia punya uh, M Skillful itu juga memberikan aku support system yang luar biasa. Being able to be around those people in M Skillful tuh ya, they pump me up untuk tetap ayo coba lagi dan ayo terus belajar kayak gitu. So ya, yeah. Terus yang terakhir menurutku salah satu yang penting dan jarang orang bicarakan adalah persiapan finansial. uh, I know beasiswa itu adalah cara kita dapat pendidikan yang gratis ke luar negeri, tapi uh, sejujurnya itu juga nggak completely gratis. Kita juga punya ada hal-hal yang harus kita bayar. Contohnya persiapan bahasa juga butuh butuh dana ya. Mau tes bahasa juga harus bayar kan, dan itu nggak murah lagi. Mau les bahasa di I'm Skillful juga harus bayar kan. Jadi harus ada persiapan finansial. Kalau kalian masih kuliah, kalian bisa nabung dari sekarang, atau kerja sampingan or something like that. Tapi pokoknya ini tuh harus dipikirkan kayak gitu karena banyak hal kayak misalnya mau menerjemahkan ijazah juga kan itu pakai uang. Dulu aku interview harus ke Jakarta meskipun tiket dan hotelnya dibayarin, tapi
di tengah jalan kan juga butuh sesuatu ya pasti ya. Nggak bisa kosong banget. Kenapa aku menyampaikan tentang persiapan finansial? Karena kadang orang asumsinya adalah eh, beasiswa itu eh, gratis, tapi nyatanya tuh dalam prosesnya kita juga harus ngeluarin harus mengorbankan banyak hal kayak gitu. Dan menurutku nggak semua orang punya privilege ekonomi. Kalau misalnya kamu punya privilege ekonomi dan bisa, ya itu alhamdulillah. Tapi kalau enggak, ya kita harus berstrategi. Nggak berarti itu jadi sesuatu yang menghalangi kayak gitu. Jadi strateginya aja yang diperbaiki. Gimana cara kita nabung atau bisa belajar atau mendapatkan hal-hal itu dengan strategi lah kayak gitu. Tapi menurutku ini penting sih dan harus dibicarakan. Uh, kayak gitu. Mungkin itu aja dari saya. Let's keep in touch. Kalian bisa email kalau punya pertanyaan atau hal-hal yang ingin kalian tanyakan. I don't have Instagram. Jadi kalau kalian lihat Instagram dengan nama aku di luar sana, itu bukan aku. Dan yeah, I'm looking forward to have discussion with you all. Thank you. Baik. Kak, ada yang bertanya nih, apakah materinya di-share? Boleh untuk kirimin ke admin M Skillful aja kalau butuh Ah, ya. iya, oke nanti kami kirim ya materinya di grup M Skillful Talk. Baik, itu tadi. Wah, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak Kak Sarah atas pemaparan materinya yang sangat informatif untuk kita semua yang akan mau nantinya capai beasiswa juga seperti yang Kak Sarah. Jadi tadi itu intinya tidak langsung teman-teman kita dapat beasiswanya, harus ada prosesnya dulu. Entah itu gagal berkali-kali, tapi pasti insya Allah doa, finansial, dan mental itu insya Allah kita juga bisa raih. Saya sebagai moderator juga sangat sangat amat termotivasi ya untuk bisa mencapai beasiswa seperti Kak Sarah nanti. Terima kasih Kak Sarah untuk pemaparan materinya. Teman-teman, jangan lupa catat poin-poin penting yang sudah dipaparkan tadi oleh Kak Sarah. Karena sekarang kita sudah masuk ke sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman yang penasaran atau ingin tahu lebih dalam seputar beasiswa atau mungkin ada hal-hal yang ingin didiskusikan langsung dengan Kak Sarah, jangan sungkan, jangan malu, jangan ragu untuk bertanya karena ada pepatah yang mengatakan lagi malu bertanya sesat di jalan. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan teman-teman. Boleh di chat box atau boleh bertanya langsung. Lebih bagus sih secara langsung ya supaya kita bisa sama-sama lihat nih dari mana aja teman-temannya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Sebelum lain bertanya, saya kayaknya bertanya deh. Saya penasaran ini sama Sarah. Halo Sarah. Halo. Ya, saya Halo. mau tanya. Saya bahkan malam ini saya baru tahu bahwa kalau Sarah itu ternyata lanjut PhD, got scholarship there. Dia like try to hide it, really get information from us, alright? Jadi Sarah dapat Fulbright scholarship and directly got scholarship supported by that university there, right, Sarah? Untuk Okay. S3 maksudnya? Untuk S3 ya, untuk S3 Iya, ya. iya. Oke, could you Iya. tell me Sarah, kenapa, bagaimana bisa Fulbright ini bisa menjembatani untuk bisa dapat S3? Dan Oh apa-apa iya. yang disiapkan pada saat sudah dapat S2-nya, bisa langsung dapat nanti bridging-nya ke S3. Oke, itu sih kayaknya menarik untuk diceritakan dan bagaimana Fulbright ini, kan sekarang kan kalau kita lihat animo untuk daftar ke Fulbright-nya agak banyak yang menurun gara-gara Amerika issues, Iya, right? betul. And how, yang apa bedanya scholarship ini supaya adik-adik yang lain ini, oh begini loh Amerika, enggak seburuk yang dibayangkan, oke? Thank you, Sarah. Iya, Amerika tuh nggak seburuk yang dibayangkan. Emang dari tahun
dari tahun kemarin, tahun ini sih, awal tahun ini kondisi politik memang cukup gitu, kurang menyenangkan. Tapi sebenarnya belajar di universitas di Amerika itu seru banget, mereka sangat apa ya? Aku ngerasa belajar di sini tuh sangat jadi punya uh, pandangan yang luas tentang pendidikan anak usia dini. Kalau di Indonesia kan pendidikan anak usia dini itu fokusnya perkembangan anak, tapi di sini tuh enggak, social justice, children's and geography, macam-macam. Terus pertanyaannya tadi, kenapa bisa Fulbright menjembatani proses S3 aku di sini? Jadi kemarin itu setelah waktu itu masih S2 sih kayaknya. Tapi semester akhir aku daftar S3 di kampusku. Jadi kalau S3 itu di Amerika mereka punya yang namanya assistantship. Jadi assistantship itu artinya kamu kuliah dan juga bekerja sebagai graduate assistant di kampus atau di departemenmu. Kerjaannya itu contohnya bisa jadi teaching assistant atau research assistant. Nah, kalau aku kerja sebagai research assistant. Tapi teman-temanku juga banyak yang jadi teaching assistant kayak gitu. Nah, kemarin tuh aku udah sebelum lulus S2, karena deadline-nya itu setiap akhir tahun ya, untuk fall, untuk bulan Agustus. Jadi di akhir tahun lalu aku daftar untuk masuk di tahun ini bulan Agustus. Nah, jadi sebelum lulus aku udah daftar S3, terus udah daftar juga untuk assistantship-nya. Nah, terus untuk Fulbright itu kita semuanya punya komitmen karena visa kita J1 dan visa J1 yang disponsori oleh uh, US Department of State atau disponsori, ya, visa J1 yang disponsori US Department of State itu mereka wajib untuk kembali mengabdi ke negara mereka selama, ya, untuk harus kembali selama berapa tahun ya, 2 tahun kalau nggak salah, terus bisa kembali lagi ke Amerika dengan jenis visa yang sama ya, dengan visa J1. Jadi waktu aku apply Fulbright, visa aku J1. Tapi Fulbright itu sangat fleksibel karena aku mau melanjutkan studi. Jadi mereka memperbolehkan, tapi juga dengan syarat bahwa setelah menyelesaikan studi aku harus kembali ke negara asal kayak gitu. Jadi ada komitmennya, masih ada kayak gitu. Tapi kalau misalnya kemarin setelah lulus terus aku minta mereka visa aku diperpanjang untuk kerja, mungkin bisa dengan ada namanya, jadi setelah lulus S2 biasanya kamu tuh dengan visa J1 kamu bisa namanya academic training, jadi stay in Amerika selama 1 tahun untuk bekerja. Kalau kamu ya untuk bekerja selama 1 tahun kayak gitu. Itu bisa, tapi kalau mungkin hanya mau tinggal dan bekerja, gimana ya, kalau hanya mau tinggal tanpa alasan tentu nggak boleh, tapi kalau mau tinggal dan untuk bekerja itu harus apply yang namanya academic training lagi. Fulbright bisa fasilitasi untuk melanjutkan studi juga mereka bisa memfasilitasi, tapi tentu dengan beberapa syarat yang tadi, yaitu tetap ada komitmen untuk balik ke negara asal gitu. Terus jadi sekarang aku S3 dari kampus beasiswa ya, bisa dibilang kayak gitu. Bukan beasiswa juga sih, karena aku kerja sambil, ya mungkin aku kerja sambil kuliah. Jadi karena aku pegawai universitas, uang sekolahku tuh dibayarin dari universitas, aku digaji, tapi juga aku harus membayar beberapa hal kayak university fee lah istilahnya, sama asuransi kayak gitu. Tapi nggak sebesar kalau harus bayar uang sekolah, karena itu mahal banget. Oh begitu, berarti kalau kami dosen di Indonesia boleh daftar, Sarah? S3? Boleh banget? Assistantship? Iya. Iyalah, bisa banget. Gitu. Menurutku itu jauh lebih rich pengalamannya, Fandi. Oke. Dan bisa bawa keluarga gitu? Di support? Visanya?
Hmm, Bisa aja sih, tapi dananya kan dari kamu. Kamu juga harus it's menyiapkan limited, dana right? itu. Yeah. Iya, karena harus nyiapin dana itu kan. Terus kalau misalnya kamu berdua atau bertiga, berarti dana tabungan di apa rekening banknya harus lebih besar kan, kayak Yeah. gitu. Tapi Different. enaknya kalau misalnya kamu, contohnya kamu ikut Fulbright. Jadi Fulbright itu ada Masters atau PhD, atau doktoral program. Kalau doktoral, nah Fulbright itu enaknya, kita visanya J1. J1 itu pasangannya boleh kerja, kayak gitu. Nah, aku sekarang kemarin ada sedikit drama, akhirnya aku dari J1 berubah jadi F1 visaku. Ada keuntungan dan ketidakkeuntungan, tapi so far so good. Kayak gitu. Menurutku kalau misalnya Fandi teman-teman ya gitu sih, menurutku punya pengalaman yang lebih kaya kalau misalnya bisa kerja sambil kuliah di kampus. Oke. Okay. Yang lain yang mau diskusi. Thank you Sarah for those like very insightful talk tonight. Ya, Okay. Ya, yang lain silahkan. Silahkan Sarah. Silakan Kak Hafiz. Kak Hafiz, Baik Kak. Sebelumnya maaf ya, kameranya nggak bisa nyala karena apa ya, ada kendala sedikit. Jadi, Kalau jadi pertanyaan saya itu, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Sastra Inggris. Nah, jadi seperti yang diketahui bahwa kemarin, kalau nggak salah, ada salah satu berita gitu di Amerika, itu mahasiswa asing atau bisa disebutkannya mahasiswa dari berbagai negara ya, dan Amerika. Nah, katanya dipersulit itu oleh pemerintahnya yang katanya mendukung Palestina apa ya kemarin. Terus katanya ada berbagai kesulitan dan tantangan dalam berbagai pengalaman selama kuliah atau mungkin kerja di Amerika. Jadi, my question is, apa tantangan tersulit dalam pengalaman kakak selama kuliah di Amerika dan apa perbedaannya dengan selama yang kakak rasakan di Indonesia? Oh ya, dan juga salah satu pertanyaan saya, kenapa kakak tidak sempat ambil di Eropa? Mungkin saja pertanyaan saya. Terima kasih. maaf tadi pertanyaan keduanya apa? Eh, Tadi keputus, Hafiz. Mana Oh, ya? oh ya, jadi pertanyaan keduanya itu Kak, eh, Kenapa kenapa tidak? kakak tidak sempat ambil di Eropa? Oh, Terima oh iya iya, iya. kasih. Oke. Oh ya, 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 menarik. Terima kasih. Ini langsung ku jawab ya, Zahra atau gimana? boleh kita tampung dulu atau mau kita jawab langsung juga tidak masalah Kak. Karena ada pertanyaan lagi di kolom chat. Oh, oke. Sarah, Ya, izin live dulu ya. I'm so sorry for. Okay. ya, no problem. Thank you for having me. Okay, Sarah. So there will be free certificate for you, and also you could recommend one students to study with us, right? There will be another discount. You could Ya, recommend. ada di sini, Dila. Yeah, It's your yeah. You student, of could course. recommend her or him, yeah, to get Okay. discount. Yeah, based on Okay. Yeah, your. sure. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Thank So you. thank you, Sarah. I leave. Ya, dulu. Bye bye. Bye. Oh ya, tadi pertanyaannya Hans adalah tantangan kuliah di Amerika. Apa perbedaannya dengan kuliah di Indonesia? Tantangannya tentu sebagai Muslim uh, cukup sulit ya untuk ya karena beda aja karena kalau di Indonesia jamnya itu jam kuliah kita selalu ditentukan berdasarkan sholat 5 waktu jadi nggak jarang kita punya kuliah
tepat pada sholat zuhur kan biasanya, atau sholat maghrib atau sholat asar. Tapi kalau di Amerika itu kan nggak ada ya, semua mau pas maghrib, mau pas zuhur, apalagi jam sholatnya selalu berubah-ubah kayak gitu. Jadi harus selalu yes, kalau musim panas sama musim dingin waktu sholatnya juga berubah. Itu tantangan sih. Kemudian apa lagi ya tantangannya? Tantangannya apa lagi ya tantangannya? Tantangannya adalah meyakinkan diri bahwa waktu aku pertama kuliah di Amerika, tantangannya adalah ini teman-temanku ngomong cepet banget ya, karena mereka orang Georgia, orang orang Amerika bagian selatan itu punya aksen yang berbeda, dan itu aksennya nggak pernah kita pelajari di tempat les kayak gitu kan. Jadi itu jadi tantangan untuk aku kemudian memahami, dan yang kayak tadi aku bilang bisa merespon mereka. Aku paham apa yang mereka bilang, tapi karena mereka terlalu cepat ngomong, jadi kayak responnya gimana ya kayak gitu. Jadi itu membiasakan diri yang dengan hal-hal kayak gitu. Itu sih tantangannya. Kemudian kalau dari tantangan imigrasi, ya memang ada tantangan. Saya nggak, halo Rani, saya nggak memungkiri kalau Amerika di awal tahun ini sangat situasi politiknya sangat tidak baik, sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Tapi kemarin saya Fulbright sangat-sangat mendukung dan selalu mencoba bagaimana supaya kita tetap aman, dan selalu memberitahu bahwa apa-apa aja yang harus dilakukan supaya terhindar dari hal-hal buruk kayak gitu dari urusan imigrasi. Nah itu Fulbright ataupun Office of Global Engagement di kampusku selalu ngingetin international student tentang kewajiban mereka dan hak-hak kita apa aja kayak gitu sih. Jadi aman sih selama kalian follow the rules. Aku pikir baik-baik aja kayak gitu. Terus kenapa nggak kuliah di Eropa? Jadi waktu itu kenapa ya? Karena aku ngelihat Amerika itu sangat penduduknya sangat beragam, dan keberagamannya itu sangat beragam, level beragamnya lebih beragam daripada Indonesia. Kompleksitas di dunia pendidikannya juga sangat kompleks. Jadi aku pikir aku bisa belajar lebih banyak di Amerika dan bisa relate dengan Amerika. Dan juga kalau kalian notice pendidikan di Indonesia itu sangat American sentris kayak gitu. Meskipun aku tahu beberapa orang bilang kok nggak belajar di Finland kan pendidikan terbaik di dunia. Ya emang bener sih, tapi Finland itu kan tidak siswanya tidak seberagam Amerika, dan Indonesia itu beragam masyarakatnya. Jadi itu sih salah satu alasannya. Terima kasih. Oke, gimana Kak Hafiz atas jawaban dari Kak Sarah? Oke, kasih Kak. Kasih ya. Oh, Oke. satu lagi Kak. Oh, Ya. satu lagi ya? Apa ya? Selama aku ngikutin perkembangan atau mahasiswa yang kerja di luar negeri gitu, aku tuh penasaran sih gimana kayak culture shock mereka pertama kali waktu kuliah. Mungkin itu saja Kak. Culture shock. Oh ya. Culture shocknya ya banyak sih, karena sistem dan model pendidikannya beda. Beberapa dosenku mereka maunya dipanggil dengan nama depannya tanpa harus dipanggil dengan gelarnya. Menurutku itu juga salah satu culture shock yang sampai sekarang masih belajar untuk gimana caranya memanggil dosenku dengan namanya Stephanie or Hillary.
aneh rasanya, tapi ya, itu yang pertama, model pendidikannya beda. Mahasiswa harus aktif di kelas karena itu jadi poin penting dalam penilaian. Kemudian apa lagi ya, ada banyak sih budaya yang beda-beda, kebiasaan-kebiasaan yang beda. Apa ya, salah satunya kebiasaan, aku lupa, kebiasaan apa ya, kebiasaan kalau di sini lebih lebih casual. Kalau misalnya ke kampus semua orang tuh pakainya santai banget, kayaknya cuma aku yang pakai kemeja, yang kayak kayak gitu sih, beda misalnya kayak gitu. Di sini, karena di sini lebih hangat state-nya, anak-anak S1 biasanya pakai celana pendek ke kampus, kayak kayak gitu, santai aja sih, lebih casual kayak gitu. Eh, Terus kayaknya ada pertanyaan juga tuh di kolom komentar ya, di chat. Iya, jadi gimana Kak Hafiz? Udah terjawab ya semua pertanyaan? Oke, kasih Kak. Iya, terima kasih. Semoga Kak Hafiznya juga bisa seperti Kak Sarah ya ke depannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada di kolom komentar dari Kak Eka Santi. Bagaimana sih cara memulai agar bisa mendapat tempat untuk melaksanakan community service? Misalnya Kak Eka di bidang finance dan accounting. Kira-kira bisa bisa nggak Kak Eka-nya mulai dari mana ini untuk melakukan community service tersebut? Silakan dijawab Kak Sarah. Eh, Biasanya ikut, kalau community service biasanya bisa bisa mulai dari, pikir Eka dari mana ya tadi, asalnya dari Makassar bukan? Tapi setauku di Makassar tuh ada banyak organisasi atau komunitas-komunitas yang buka kegiatan kerelawanan. Emang sih biasanya aktivitasnya nggak selalu di bidang finance. Biasanya justru, oh dari Mamuju ya, asal Mamuju. Biasanya nih, setauku ya Eka, kalau di Makassar tuh biasanya banyak komunitas-komunitas. Kayaknya di Mamuju juga banyak deh komunitas-komunitas yang bergerak di bidang sosial, terus dia rekrut orang-orang untuk misalnya ngajar di daerah-daerah tertentu, misalnya eh, mungkin bidangnya nggak sesuai bidangmu, tapi aku pikir itu justru itu nggak apa-apa, justru bisa membuka lebih banyak hal baru lagi untuk kita, jadi punya skill lain selain skill yang udah kita miliki sebelumnya. Menurutku mulai dari berkomunitas sih. Put yourself out there untuk berkomunitas dan bertemu orang-orang, atau you can even create your own community service or your own community, kayak gitu sih, gitu. Jadi gimana Kak Eka? Apa sudah terjawab belum pertanyaannya? Atau masih bingung? Oke, makasih Kak Sarah atas jawabannya. Ada lagi yang mau bertanya atau masih bingung seputar mau mau gimana caranya jadi dapat beasiswa seperti Kak Sarah atau tentang community, tentang volunteer-volunteer, silakan. Sepertinya sudah tidak ada ya, teman-teman sekalian. Izin, apakah beasiswa? Oh, ini ada dari Kak Ari. Apakah beasiswa kakak itu terikat setelah lulus harus mengabdi? Silakan dijawab Kak Sarah. Eh, iya, jadi kalau beasiswa Fulbright itu kita punya komitmen harus harus balik ke negara, harus kembali ke Indonesia mengabdi, tapi uh, yang kayak aku cerita tadi cukup fleksibel, karena Fulbright juga memberikan kesempatan kalian kalau misalnya setelah kuliah
kalian mau kerja 1 tahun itu bisa dengan cara mendaftar yang namanya academic training kayak gitu. Jadi keterikatan itu sebenarnya berasal dari status visa kalian kayak gitu. Jadi kalau kalian mendaftar beasiswa Fulbright, visa kalian itu adalah J1. Mahasiswa yang punya visa J1 dan didanai oleh pemerintah Amerika Serikat itu wajib untuk kembali. Tapi mereka juga punya kesempatan untuk bekerja setelah kuliah selama 1 tahun melalui program academic training. Tapi kalian sebelum lulus tuh udah harus daftar jauh-jauh hari, udah harus cari kerja sebelum lulus kuliah. Jadi 1 tahun itu enggak, itu harus dipersiapkan, punya tekad, oh ya udah dapat beasiswa nih, terus aku mau kerja dulu sebelum balik, itu udah harus dipersiapkan jauh-jauh hari, karena kalau contohnya kamu kuliah S2 2 tahun itu cepet banget jadi harus dipersiapkan. Terus kalau contohnya kayak aku kuliah S3 lagi itu masih bisa karena melanjutkan pendidikan, tapi dengan status visa yang berbeda. Kayak gitu sih. Tapi kalau hanya untuk tinggal tanpa alasan tentu saja tidak bisa. Kayak gitu. Gimana Kak Ari? Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih Kak Ari. Ya, selanjutnya kita ke Kak Dea. Dari mana nih? Asal, oke, kenalin diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Deva Putri David, lulusan dari Sastra Inggris, Universitas Negeri Makassar, Angkatan 2021, dan saat ini aku sudah di Kalimantan. Sudah ke Kalimantan Utara, lebih tepatnya di Nunukan. Oke. Halo Kakak Sarah. Halo. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk bertanya kepada Kak Sarah. Dan sebenarnya mohon maaf Kak, saya tidak ikut dari awal karena baru tadi lihat ada linknya jam 8. Baru buka WA sekitar jam 8, jadi saya cuma lihat tentang finansial tadi Kak. Menyesal banget, kenapa tidak bisa di-repeat? Semuanya. Bercanda Kak. Atau khusus untuk saya boleh Kak? Yang mana? Tentang apa? Bercanda Kak. Oh, oke. Bercanda kayak Kak, mohon maaf ya. Very good. Jadi pertanyaan saya itu Kak, ada 2. Yang pertama itu terkait tadi finansial. Kira-kira berapa Kak dana yang perlu kita persiapkan untuk melanjutkan beasiswa S2 Kak? Gitu. Maksudnya kayak persiapan tadi Kak bilang ada IELTS atau semacamnya gitu Kak. Kira-kira totalnya itu berapa yang harus dikumpulkan Kak? Wah, aku nggak bisa kasih nominal yang pasti sih. Nanti kalian bisa hitung-hitung sendiri ya. Tapi aku nggak bisa kasih nominal yang pasti karena banyak gitu loh. Nggak cuma tes IELTS, tapi kamu kan pasti mau persiapan juga kan. Karena IELTS itu mahal, mungkin IELTS itu ada berapa ya? Terakhir tuh mungkin sekitar $300. Jadi biaya IELTS tuh fluktuatif tergantung dolar kan. Sekarang dolar wow naik banget, jadi pasti mahal banget. Kalau nggak salah mungkin 3 jutaan ya terakhir. Ya Kak, 3 lebih Kak. 3 juta, udah 3 juta lebih kan. Aku dulu kayaknya belum sampai 3 juta deh. Jadi tergantung dolar. Nah itu aja IELTS tuh 3 juta. Otomatis kamu nggak mau dong tes terus punya skor yang tidak sesuai dengan harapan, pasti mau les dulu kan di M-Skillful. Nah, itu juga berapa Zahra? Nanti bisa konsultasi ke Zahra berapa biayanya. Nah, itu pastikan mau les dulu. Terus nanti apalagi mau menerjemahkan transkrip ataupun ijazah itu biayanya biasanya per lembar. Aku nggak tahu apa di setiap itu terakhir 50.000 per halaman, bukan per lembar ya, tapi per halaman. 50.000 atau 100.000 per halaman. Terus kamu mau beli oleh-oleh, ngurus paspor,
paspor itu berapa? 500.000 ya. Kalau nggak salah 500.000, jalur cepat 1 juta. Terus apalagi banyak mau beli oleh-oleh untuk teman-teman di sini, di sana. Terus mau kalau misalnya kamu dapat undangan untuk interview atau persiapan, kalau LPDP itu kalau nggak salah ada persiapan eh, apanya gitu sebelum, persiapan keberangkatan kayak gitu, persiapan keberangkatan. Kalau Fulbright itu semua dibiayai sih, tiket pesawat, hotel dibiayain, biasanya dapat uang transport juga. Tapi kan pasti mau punya uang pegangan juga ya, just in case gitu kan. Hal-hal yang kayak gitu sih yang jangan sampai kosong banget. Eh, Kalau aku sih khawatir ya jadinya kayak gitu. Jadi menabung lah dari sekarang menurutku. Atau kalau kamu misalnya udah kerja, itu justru jauh lebih bagus, dan eh, jangan tinggalkan pekerjaan akan berangkat itu tahun 2022 ya kalau nggak salah. Terus itu prosesnya ada 6 bulan baru akhirnya aku berangkat. Kalau misalnya dari 6 bulan pas aku udah diterima terus aku keluar dari pekerjaanku, wow, itu sayang banget karena udah dari. Kalau boleh tahu Kak Sarah itu dari S1 ada gap year Kak sebelum lanjut S2-nya Kak? Atau langsung Iya, lanjut iya. Jadi aku Deva bahwa aku lulus S1 2014, terus 2016 aku ke Amerika short program. Jadi ada gap 1 tahun ya, 14, 15, 16 ada gap 1 tahun untuk uh, ke luar negeri dapat beasiswa short course dari pemerintah Amerika juga namanya CCIP. Dan CCIP itu memang membutuhkan pengalaman kerja minimal 1 tahun. Nah, terus kembali ke Indonesia 2017, terus 2023 aku baru S2. Jadi gap year-nya panjang banget. Oke, Kak. Jadi aku mau lanjut lagi pertanyaannya. Itu kira-kira apakah pengalaman magang itu bisa meningkatkan kualifikasi kita untuk mendapatkan beasiswa, Kak? Karena saya sebenarnya sudah magang kemarin selama 4 bulan. Kemudian ini rencana lagi ada mendaftar ya magang apa namanya ini? Fresh graduate magang-magang itu, Kak. Kira-kira itu 6 bulan. Kira-kira itu bisa, Kak, untuk membantu kita nanti kalau mau lanjut S2, Kak, kualifikasinya. Magang ya, iya, itu jadi pengalaman yang luar biasa sih menurut aku. Pengalaman magang itu berarti kamu magang berdasarkan jurusan yang nanti kamu mau ambil untuk kuliah kan ya kalau nggak salah maksudnya. Sebenarnya iya, Kak. Sebenarnya saya masih ada banyak nih kayak Kak, banyak di pikiranku aku mau nanti lanjut S2 di bidang ini, bidang ini, bidang ini. Tapi nanti insya Allah ini magang. Kan ada 2 pilihan, salah satu pilihannya itu ya affiliate sama prodiku gitu, Kak. Oh iya, menurutku tuh itu penting banget sih pengalaman-pengalaman kayak gitu. Jadi pengalaman kerja kan, magang internship itu jadi pengalaman kerja, kamu mendapat skill apa dari pengalaman itu, nanti itu justru bisa jadi penguat kamu untuk menulis esai kayak gitu loh. Kamu jadi tahu masalah di lapangan itu apa, sehingga kamu mau kuliah, tahu tujuan kamu untuk kuliah apa kayak gitu. Ya jujur li saya agak takut Kak sama esainya karena kan kemarin pernah daftar ISMA. Cuman kayak tidak terlalu menjual ini apa yang kutulis di esaiku. Jadi mungkin butuh pengalaman ya Kak supaya isinya itu menjual kan Kak. Iya benar, wow, betul, menjual, betul. Eh, iya benar, butuh pengalaman, butuh paham tentang bidangmu apa, kayak gitu. Karena nggak bisa dipungkiri ya, ketika kita kuliah itu kan ada gap antara teori dengan praktik. Nah, kerja itu dengan cara bekerja itu mengisi gap. Kita bisa bukan mengisi, tapi bisa melihat gap apa antara teori dan praktik tidak di yang tidak tersampaikan dari teori yang dipelajari di universitas ke kampus kayak gitu. Jadi ya mungkin kamu bisa pakai gap itu untuk kamu isi dan kamu uh, pelajari di kuliahmu yang selanjutnya gitu. Oke. Terima kasih banyak Kakak Sarah ya atas jawabannya. Sangat membantu Kak. Doakan aku bisa juga lanjut Iya, beasiswa Kak. amin, amin, amin.
Thank you so much Kak, sampai S3 lagi kalau bisa. Amin, pasti bisa sih. Amin amin ya Allah, ya kabulkan ya Allah. BTW Kak Sarah, Kakak S3 jurusan apa Kak? Early childhood education masih sama pendidikan anak usia dini. Keren-keren Kak. Saya kemarin tertarik, aku salah satu opsi yang aku tertarik itu juga Kak, early childhood. Sampai Iya, kemarin ini aku daftar PAUD, aku daftar untuk mengajar PAUD, anak SD, cuma satu dan lain hal tidak jadi. iya, explore aja sih menurutku setelah kuliah. Ya, kuliah itu kan proses mengembangkan pikiran. Setelah kuliah kamu ya bisa explore banyak hal. Iya Kak, terima kasih Kak insight-nya. Semoga berkah dan jaga diri ya Kak di Amerika. Ya, Kan nggak makasih. bahaya kan di Amerika Kak, banyak apa senjata yang bebas gitu Kak. Oh iya, iya. Tapi Indonesia udah mulai deh kayaknya ya. Hati-hati. Ya Thank you kan? Kak. Jadi ya, oke, good luck. Good luck juga Kak. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sarah, juniormu itu di estetika kayaknya. Kak, itu kan estetika juga Kak. Iya, dulu Kak, estetika. cita-cita aku adalah mengikuti jejak-jejak kakak estetika aku. Alhamdulillah ada kita juga. Thank you so much Kakak. Kita angkatan berapa Kak? Angkatan berapa, Fandi? Angkatan 2010. Apa Estetika teman? berarti 2011. Estetika Sarah itu dedengkot. Astaga, Enggak lah. harus dibanggakan Ki nanti di estetika Kak. Nanti putranya jujur-jujur. Lah, Iya, ada iya, senior iya. kita S3 di Amerika. Siap, banyak yang lebih hebat daripada aku sih. Oke. Tapi alhamdulillah kakak-kakak estetika hebat-hebat Kak. Jadi aku jadi kakak-kakak yang hebat itu juga ya. Amin, ya, ya, semangat. Ya, terima kasih Kak Sarah. Sama-sama. Baik, terima kasih Kak Deva ya. Semoga bisa mengikuti jejak dari Kak Sarah tadi, sangat-sangat amat. Wah, ternyata sama-sama alumni. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir mungkin ya. Dari Kak Lili, mau tanya nih, tantangan dalam tes IELTS itu apa aja Kak, berdasarkan dari pengalamannya Kak Sarah? Mungkin ada tips dan trik Kak, kalau kita masih level acu, Kak, dan mengambil IELTS-nya itu ada di Makassar atau mesti keluar kota? Silakan dijawab Kak Sarah. Oke, wah ini pertanyaannya I'm skillful banget sih harusnya. Tapi di Makassar tuh ada tempat tesnya. Tempat tes IELTS ada di Makassar dan nggak mesti ke Jakarta. Terus tips belajar IELTS adalah latihan, 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 practice, practice, practice. Dan menurutku itu yang aku dapat di I'm Skillful sih. Kita di promosi. Jadi di I'm Skillful itu punya banyak banget kesempatan dan karena intensif, jadi punya banyak kesempatan untuk latihan banyak soal. Jadi di sana juga jadi lebih disiplin untuk latihan, untuk refleksi ya. Refleksi, ya. Jadi setelah tes ataupun setelah latihan soal, yang paling penting adalah refleksi apa aja nih kesalahanmu, apa saja kesalahanku misalnya kayak gitu, apa yang kurang itu yang harus diperbaiki. Jadi latihan dan kemudian merefleksi kesalahan dan hasil latihan itu paling penting sih. Dan itu nantinya bisa meningkatkan kepercayaan diri kita untuk ngambil tes. Karena tantanganku waktu itu adalah aku nggak percaya diri untuk ambil tes, terlalu banyak ketakutan waktu itu. Tapi menurutku Fandi dan pengajar-pengajar di Skillful waktu itu benar-benar sangat bisa meyakinkanku untuk percaya diri bahwa aku bisa untuk ngambil tes dan kamu udah siap gitu, dan mereka bisa ngeliat oh Sar kamu udah siap, go ahead kayak gitu. Gimana Kak Lili? Oke, Kak Lili juga bisa kepoin IG-nya M Skillful ya, ada di situ seputar TOEFL dan IELTS. Apalagi M Skillful lagi ada promonya kayaknya bulan ini. Dan masih ada tersisa tersisa kursinya. Boleh dikepoin dulu IG-nya M Skillful kalau mau cari tahu tentang IELTS dan TOEFL gitu. Oke. Oh, ada pertanyaan terakhir nih dari Kak Gerard. Wah, Kak, apakah pada saat daftar beasiswa minimal harus ada sertifikat?
Soalnya banyak yang Kak Gerard dengar informasi dari luar bahwa kalau mau daftar beasiswa itu harus ada sertifikatnya. Gimana nih Kak Sarah? Sertifikat ya, sertifikat eh, seminar gitu atau sertifikat apa ya? Penting sih menurutku itu untuk jadi tergantung beasiswanya apa ya, dan tergantung sertifikatnya apa. Eh, aku nggak ngerti Gerald ini sertifikat apa ya, maksudnya sertifikat seminar, Mungkin pencapaian. Kalau ya, achievement itu penting banget. Kalau kayak misalnya ikut lomba, itu bukan sertifikat ya. Eh, tapi penting untuk kamu punya banyak pengalaman mengikuti workshop, seminar, jadi pengisi acara, karena itu nanti bisa terrefleksikan either di esaimu atau di aplikasi beasiswanya. Karena biasanya memang beberapa beasiswa tuh nanyain pengalaman-pengalaman pengembangan diri, pengalaman uh, ya pengalaman kamu misalnya menulis, punya pengalaman menulis misalnya, atau melakukan research, itu biasanya ditanyain kayak gitu sih. Tapi kalau di Amerika sendiri sertifikat yang kayak kamu maksud itu aku jarang sih enggak sih kalau di Amerika sendiri ya, konteks Amerika ya, itu nggak begitu kayak ikut conference gitu, kita nggak dapet sertifikat. Dan itu nggak pernah ditanyain. Tapi iya, kayak gitu sih. Beda-beda tergantung beasiswanya apa menurutku. Kayak gitu. Terus aku mau nambahin satu lagi, tadi siapa ya yang nanya tentang culture shock? Aku baru ingat sekarang. Nggak salah Hafiz, tapi atau bukan ya? Tapi aku baru ingat salah satu culture shock di Amerika tuh dalam proses Baik, belajar. Kak. Iya kan ya? Siapa sih? Kan itu tadi. Iya, iya, Hafiz ya. ini Hafiz, aku baru baik. ingat bahwa salah satunya itu adalah mahasiswa itu santai banget kalau di kelas proses belajarnya, dan kadang bisa sambil makan, which is sesuatu yang nggak ada di Indonesia gitu lah. Apalagi kelasku itu biasanya kelas malam kan, karena biasanya banyak guru, mahasiswa S2 biasanya mereka kerja sebagai guru, terus malam baru bisa kuliah, dan itu pas jam makan malam, jadi pasti orang lapar kan. Jadi biasanya kita makan di kelas sambil dengerin kuliah, dan itu sesuatu hal yang normal. Guru duduk di atas meja atau ngangkat kaki di kursi itu sesuatu yang aku pikir kayak, wah, ini nggak mungkin terjadi di Indonesia. Tapi itu salah satu culture shock dari proses pembelajaran di Amerika sih, yang baru aku ingat tadi, Hafiz. Gitu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih ya Kak Sarah untuk jawaban-jawaban yang sangat amat inspiratif dan informatif tadi. Buat teman-teman yang belum join di chat grup, boleh dicek itu ada chat dari admin kita untuk join supaya besok bisa dapat lagi informasi seputar M-Skillful Talk 2025. Oke, baik. Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya juga dan kita sudah ada di akhir waktu ya. Jadi kita mau ini dulu dokumentasi teman-temannya yang lain. Ayo kita on cam dong. On cam dulu dong. Model cewek-cewek ganteng dan cewek-cewek cantik, cewek-cewek ganteng, cewek-cewek cantik dan gantengnya ini mana nih? Cewek-cewek, cowok-cowok. On cam dulu dong. Wow. Wow. Calon-calon pendapat beasiswa ini, pendapat beasiswa luar negeri. Amin, amin, amin. Saya juga. Oke, sudah on cam semua? On cam dong, teman-teman. Oke, kita tunggu. Oke. Puasa ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, lagi 1, 2, 3. Oke, wah.
Semangat banget senyum-senyumnya ya. Senyum-senyum calon-calon pendapat beasiswa ini ke luar negeri. Keren-keren. Semangat ya teman-teman. Oke deh, teman-teman sampai di sini dulu perjumpaan kita ya di Unskillful Talk 2025 pada malam hari ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya teman-teman dan aktif bertanya, aktif berbagi dan berbagi semangatnya selama acara kita berlangsung pada malam hari ini. Semoga materi dari Kak Sarah dan pengalamannya itu bisa jadi bekal berharga untuk langkah kita semua ke depannya, terutama dalam meraih kesempatan beasiswa. Jangan lupa jaga kesehatan teman-teman, tetap semangat belajar dan terus mengejar mimpi kalian ya. Oke, teruntuk Kak Sarahnya juga kami mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya, atas pengalamannya. Boleh dibantu untuk sertifikat buat Kak Sarah di share screen, admin. Gitu. Masih bisa ngedil kalau Ciku tadi udah hampir mati. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Sarah atas waktunya. Semoga Kak Sarah di sini Sama-sama. selalu ya lancar terus. Ya, Lancar terus. Sampai jumpa Kak Sarah. Sampai jumpa. ya, sampai Kak jumpa. Sarah. Sukses selalu semuanya. Kita ketemu Bye-bye. besok ya. Asik, Apalagi Kak. besok Apalagi besok ada informasi seputar I'm Skillful yang mau join I'm Skillful kelasnya tentang TOEFL, IELTS, General. Kalian bisa banget besok join karena besok akan ada games di mana gamesnya itu kalian berhak mendapatkan kesempatan untuk join kelas I'm Skillful. Apalagi ada tesnya, kita bisa kalian teman-temannya bisa dapat kesempatan untuk ikut tes IELTS dan TOEFL bagi kalian yang berkesempatan besok. Jadi sampai jumpa besok teman-teman. Saya Zara Zainuddin, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.